Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayubela Aprilia Indra Putri, NIM 1911011040, kelas PAH 5A dan Pasar, absen 19, jurusan Pendidikan Agama, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo dan Pasar. Pada hari ini saya akan menayangkan sebuah video pembelajaran materi Karmapala. Selamat menyaksikan. Baik, selamat sore anak-anak sekalian. Selamat sore. Selamat sore. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, karena pada hari ini Ibu pertama kali mengajar di kelas kalian, izinkan Ibu untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Ida Ayubela Aprilia Indra Putri, kalian bisa memanggil Ibu dengan nama Bu Dayu. Jadi, Ibu berasal dari Sukawati. Sekian perkenalan dari Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama, nih Kadek Ranti. Hadir, Bu. Komang Irma Trisna Dewi. Hadir, Bu. Putri Maharani Yogiswari. Hadir, Bu. Liluh Putu Sintia Ratna Dewi. Hadir, Bu. Baik, jadi semuanya hadir ya, tanpa ada yang izin. Sebelum kita beranjak ke materi, jadi materi yang akan dibahas pada hari ini yaitu mengenai Karmapala. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat memahami tentang hukum Karmapala, wujud Karmapala, macam-macam Karmapala, sifat hukum Karmapala, pelaksanaan Karmapala, dan makna dari Karmapala itu sendiri. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Apakah share screen-nya udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke. Jadi yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai Karmapala itu sendiri. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu Karmapala, apakah ada yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, dipersilakan. Baik, saya akan coba menjawab. Karmapala itu berasal dari dua kata, yaitu karma berarti perbuatan, dan pala berarti buah. Jadi karmapala berarti buah dari perbuatan. Yang lain, adakah yang ingin menjawab atau menambahkan lagi? Bu, saya ingin menjawab. Dipersilakan. Menurut saya, karmapala itu adalah hasil perbuatan dari kita yang terdahulu dan berdampak untuk kita yang sekarang. Oke. Jadi kedua jawabannya sudah benar. Ibu apresiasi kalian sudah mau menjawab. Sebelum beranjak, jangan lupa untuk menyiapkan buku catatan dan alat tulis ya untuk mencatat apa yang Ibu jelaskan pada hari ini. Jadi Karmapala. Karmapala ialah salah satu dari 5 keyakinan atau Pancasrada dari agama Hindu, di mana Karmapala itu terbagi atau berakar dari kata kar yang artinya berbuat atau bekerja. Karmapala dibagi dua kata yaitu karma dan pala. Karma yang artinya berbuat atau perbuatan dan pala artinya hasil. Jadi Karmapala itu sendiri ialah hasil dari perbuatan manusia. Di mana hukum Karmapala. Kata Karmapala berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi Karmapala itu sendiri yaitu hasil dari perbuatan manusia. Kemudian perbuatan dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan baik
yang disebut dengan subha karma, yang tidak baik disebut dengan asubha karma, di mana sumber dari karma itu sendiri dibagi menjadi 3, yaitu manah atau pikiran, kemudian ada wacika atau perkataan, dan yang terakhir ada kayika, yaitu perbuatan. Di mana di dalam kitab Slokantara juga dijelaskan bahwa karma pala ngaran ike palaning gawe hala hayu, yang dimana artinya karma pala ialah akibat atau pala dari baik dan buruknya suatu perbuatan, di mana perbuatan yang baik kita lakukan, yang baik pula yang kita dapatkan. Begitu juga sebaliknya. Hukum karma pala tersebut sejalan dengan hukum sebab akibat, di mana segala sesuatu atau segala sebab pasti akan mendatangkan suatu akibat. Demikian juga dengan karma, setiap karma pasti memiliki pala, sehingga sering disebut dengan hukum karma pala. Kemudian yang kedua yaitu wujud dari karma pala. Banyak orang menafsirkan bahwa wujud dari karma pala itu atau hasil perbuatan seseorang ialah berbentuk berupa materi, seperti kekayaan, kecantikan, maupun ketampanan. Kemudian jabatan, kehormatan, dan sebagainya yang semata-mata diukur oleh materi. Secara garis besar, memang wujud dari karma pala itu ada 2, yaitu berbentuk fisik dan fisikis. Di mana artinya hasil dari perbuatan tersebut dapat dirasakan secara langsung oleh badan kita yang bersifat jasmani, kemudian melalui panca indera, dan juga bisa memberikan suasana batin tertentu pada seseorang. Misalnya contohnya itu jika Irma pernah berbuat baik, misalnya membantu orang yang jatuh di jalan, kemudian suatu saat dia terjatuh di jalan, akan ada orang lain yang menolong. Tentunya pahala tersebut bersifat fisik, atau pahala atau hasil perbuatan itu secara fisik. Kemudian contoh yang lain juga ada, mungkin ada orang yang suka menipu, justru akan membuat hatinya tersiksa karena selalu was-was, selalu berprasangka bahwa tipu dayanya itu akan ketahuan oleh orang lain. Ini berarti secara fisikis dia menderita. Jadi ketika kalian berbuat yang tidak baik, ketika anak-anak berbuat tidak baik, maka kita juga akan was-was, hati kita juga was-was. Benar nggak hasil perbuatan ini akan gimana nantinya? Itu. Kemudian wujud dari karma pala yang akan diterima seseorang tidak akan bisa dipastikan, di mana artinya hasil karma tersebut bisa saja berbentuk fisik, fisikis, ataupun keduanya, yaitu fisik maupun fisikis. Demikian pula pada waktu, tidak mungkin diterima oleh seseorang perbuatannya juga waktunya itu ditentukan, tidak mungkin. Jadi segala sesuatu dari waktu maupun hasil perbuatan kita itu merupakan rahasia dari Tuhan atau ide Sang Yang Dewasa. Yang jelas bahwa karma pala itu ada dan akan hadir tepat pada waktunya. Di atas kedua wujud tersebut, yang terpenting ialah menjadi tolak ukur atas hasil perbuatan seseorang tersebut ialah akibat dari wujud karma pala tersebut. Di mana artinya seseorang yang menerima karma pala, baik berwujud fisik maupun fisikis, apakah mengakibatkan adanya peningkatan kualitas rada maupun tidak, apakah menyebabkan kebahagiaan maupun penderitaan. Oke, materi selanjutnya mengenai jenis-jenis karma pala atau macam-macam karma pala. Di mana jika dilihat dari segi waktu, hasil karma seseorang maka dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu sancita karma pala, prarabdha karma pala, dan kriyamana karma pala. Dari ketiga macam karma pala ini,
ada nggak yang tahu mengenai Sancita Karma Pala? Apa itu Sancita Karma Pala? Ada yang mengetahui? Saya, Bu. Kepada Putri dipersilakan. Sancita karma pala itu merupakan pala hasil yang diterima pada kehidupan sekarang atas perbuatan di kehidupan sebelumnya. Oke, untuk jawaban Putri sudah benar. Jadi Sancita Karma Pala ialah karma atau perbuatan yang dilakukan pada masa hidup di dunia, baru akan menerima pahalanya setelah meninggal dunia. Kemudian yang kedua ada Prarabdha Karma Pala. Ada yang tahu apa itu Prarabdha Karma Pala? Saya, Bu, izin menjawab. Silakan, Cynthia. Prarabdha karma pala adalah perbuatan yang dilakukan sekarang dan hasilnya bisa diterima sekarang juga. Terima kasih, Bu. Ya, benar sekali. Prarabdha Karma Pala ialah karma atau perbuatan seseorang yang pahalanya langsung diterima pada kehidupan ini. Sekarang kalian berbuat, sekarang juga kalian akan menerima hasilnya. Dan yang terakhir ada Kriyamana Karma Pala. Saya, Bu. Ya, dipersilahkan. Ranti. Kriyamana karma pala adalah perbuatan yang kita lakukan sekarang dan mendapatkan karma palanya ini ke nanti atau enggak kehidupan yang akan mendatang. Oke, benar sekali ya. Kriyamana Karma Pala ialah pahala yang diterima seseorang pada kehidupan ini atas hasil dari perbuatannya pada kehidupan yang masa lampau. Jadi dari ketiga ini, meskipun kita menggolongkan karma tersebut seperti di atas, tetapi dalam kenyataannya sangat sulit bagi kita untuk mengidentifikasi setiap karma yang kita terima saat ini. Mengenai kapan waktu kita akan menerima pahala atas karma yang kita lakukan juga merupakan rahasia Ida Sang Hyang Widi. Manfaat kita mengetahui jenis-jenis karma ini ialah untuk meningkatkan serada dan bakti kepada Sang Hyang Widi. Kita juga harus yakin bahwa apapun yang kita alami dalam kehidupan ini ialah hasil perbuatan dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Bisa saja merupakan pahala atas karma kita pada kehidupan terdahulu, atas pahala karma kita di masa kini. Oleh karena itu, yang terbaik harus dilakukan ialah melaksanakan tugas sebaik-baiknya, selalu berbuat kebaikan, serta tetap yakin dan bakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian, ada juga selain yang berdasarkan waktu, ada pula berdasarkan unsur dari Triguna, di mana Triguna terdiri atas unsur Satwa, Rajah, dan Tamah. Ketiganya masing-masing membentuk Wikarma, Sahaja Karma, dan Akarma. Di mana Wikarma ialah karma yang dihasilkan dari guna satwa yang sifatnya satwik. Satwa adalah sifat-sifat dalam diri manusia yang dipengaruhi secara kuat oleh Dharma. Kemudian ada sahaja karma, di mana karma ini dihasilkan dengan guna rajah, sifatnya disebut rajasi, di mana sifat ini mengarahkan dan mempengaruhi manusia sehingga penuh akan gairah, keinginan, terburu-buru, kurang sabar, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada akarma, di mana sifat tamasi yang mempengaruhi manusia untuk menghasilkan dengan akarma, tamasi bisa disejajarkan dengan kemalasan. Kadang juga akarma dikatakan sebagai tidak berbuat, yang artinya juga bisa malas-malasan, tidak sepenuhnya dibenarkan juga. Kemudian selanjutnya ada berdasarkan kesucian. Atas dasar kesucian perbuatan, karma dibagi menjadi subha karma dan asubha karma. Di mana subha karma yaitu artinya suci, jadi subha karma ialah perbuatan yang suci maupun perbuatan yang baik. Dan ada asubha karma, di mana di dalam kata subha karma dan ditambahkan huruf A membuat makna penyangkalan, di mana yang artinya kebalikan dari subha karma. Jadi asubha karma ini ialah perbuatan yang tidak baik.
Kemudian selanjutnya ada berdasarkan atas kebenaran. Dengan faktor ini karma dibagi menjadi sat karma, dus karma, dan mirsa karma. Di mana sat karma ialah karma yang dilaksanakan dengan dasar dharma. Semua perbuatan yang berlandaskan dharma dianggap sebagai sat karma. Kemudian ada dus karma, kebalikan dari sat karma itu sendiri. Kemudian ada misra karma, campuran antara sat karma dan dus karma, di mana dua-duanya ada di dalam perbuatan tersebut. Kemudian ada sifat hukum karma pala. Sifat hukum karma pala itu sendiri yang pertama ada abadi. Di mana abadi ialah keberadaan hukum ini dimulai pada saat alam semesta ini ada dan akan berakhir pada saat pralaya atau kiamat. Walaupun demikian, tidak ada seorang pun yang tahu kapan penciptaan dan berakhirnya alam semesta ini. Inilah yang menjadi rahasia pencipta. Penciptaan alam semesta bersamaan dengan penciptaan hukum-hukum yang bekerja secara sangat canggih dan memiliki ketepatan yang tiada tara. Hukum gravitasi diciptakan bersamaan dengan diciptakannya alam semesta. Kebetulan saja ada makhluk Tuhan yang bersama Isaac Newton yang menggunakan akal atau pikiran dan budinya dengan baik, sehingga berhasil mengungkap keberadaan dan cara kerja hukum ini. Walaupun sebelumnya tidak ada benda yang dilemparkan ke atas, pastinya akan jatuh lagi ke bumi. Lalu manusia lain mengakuinya dan menamakan hukum ini dengan hukum Newton. Kemudian sifat yang kedua, ada universal. Hukum ini berlaku pada setiap ciptaan Tuhan, dimanapun berada, bagaimanapun wujud ciptaan beliau, hukum ini berlaku baginya. Mempercayai atau tidak mempercayai keberadaan hukum ini, jika masih berada di alam semesta, hukum ini tetap bekerja baginya. Kalau ia berbuat baik, hasilnya pasti baik juga. Dan hasilnya, dia juga yang akan menikmatinya. Kalau sebaliknya, ya demikian juga kalau ada anggapan bahwa hanya kalau berbuat dosa saja kena hukum karma, ya inilah salah kaprah yang luar biasa. Ketiga, ada sifat berlaku sepanjang masa. Pada zaman apapun, hukum ini tetap berlaku dan tidak mengalami perubahan. Baik pada zaman Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga, Kali Yuga. Hukum ini tetap berlaku. Di mana kalau di zaman sekarang yang diidentifikasi sebagai zaman Kali, sepertinya hukum karma pala ini tidak lagi efektif kerjanya. Ia beranggapan itu keliru lagi. Kalau kelihatan bertentangan, itu hanya penglihatan dan analisis manusia yang sangat terbatas, yang tidak mampu melintasi dan menggabungkan berbagai fakta dari zaman lainnya dengan lengkap. Kemudian, sedangkan pengetahuan tentang diri dan perbuatannya semasa bayi atau anak-anak saja tak tersimpan lagi di memorinya. Kemudian sifat yang keempat ada sempurna. Karena kesempurnaannya, kerja hukum ini tak dapat diganggu-gugat, diubah maupun dipaksa untuk berubah. Sifatnya konstan dan tidak berubah dari zaman ke zaman. Hukum ini hanya dapat dilakukan dengan cara mengikuti alur kerjanya diiringi dengan keikhlasan yang dalam. Kalau menurut penglihatan dan analisis manusia, dia menerima hasil yang tidak sesuai dengan perbuatannya, bisa dipastikan penglihatan dan analisisnya itu tidaklah lengkap. Kemudian materi selanjutnya yaitu pelaksanaan dari karma pala itu sendiri. Jadi dari penjelasan sebelumnya bahwa wujud karma pala bisa berbentuk fisik, bisa juga berbentuk psikis, ataupun berbentuk dua-duanya, setengah fisik, setengah psikis. Kemudian jika karma seseorang harus diterima setelah meninggal dunia, maka atmanya akan menuju surga atau neraka. Tetapi bagaimana bentuk pahala dari karma yang harus dinikmati pada kehidupan ini? Tentu saja akibat dari karma akan dirasakan oleh seseorang melalui interaksi dengan lingkungan, baik alam maupun sesama manusia.
pahala karma bisa saja dirasakan melalui tangan manusia, binatang, tumbuhan, serta bisa juga dari alam. Sehingga manusia di samping akan menerima pahala atas karmanya, tetapi juga sebagai alat untuk membalas karma orang itu sendiri. Jadi contoh dari pelaksanaan karma pala ini yaitu yang sederhana, suatu ketika kita menerima bantuan dari orang lain, di mana pada waktu tersebut kita benar-benar memerlukan pertolongan. Kemudian kejadian ini bukanlah suatu kebetulan, itu ialah hasil karma dari diri kita sendiri yang mungkin kita sudah lupa kapan melakukannya, sehingga di saat yang tepat kita akan menerimanya. Dalam kejadian tersebut, yang menjadi alat ialah Tuhan untuk menyampaikan pahala atas karma tersebut ialah manusia atau orang lain. Kemudian meskipun manusia adalah alat pembalas karma, bukan berarti dia terbebas atas karma yang diperbuatnya tetapi pahala akan selalu mengikuti karma yang dilakukannya. Contoh, misalnya Irma menolong Putri yang terjatuh dari sepeda motor. Dalam peristiwa tersebut, Putri menerima pahala dalam bentuk pertolongan dari Irma. Pahala tersebut mungkin saja atas kebaikan Putri. Di waktu lalu dalam kasus ini, Irma ialah sebagai alat pembalas karma perbuatan dari Putri di masa lalu. Meskipun Irma sebagai alat atas perbuatannya menolong Putri, dia juga akan mendapat pahala atas karma tersebut. Jadi, dengan kejadian itu, Irma belum tentu terbebas dari karma masa lalunya. Begitu juga Putri, belum tentu terbebas dari karma masa lalunya. Biarpun salah satu di antara mereka membantu orang lain, tapi karma yang kalian lakukan sebelumnya akan kalian dapatkan juga nantinya, tapi belum tahu kapan waktu akan datang. Jadi setiap peristiwa karma yang melibatkan lebih dari satu orang, maka dalam peristiwa tersebut ada dua jenis proses karma yang terjadi, yaitu ada pihak yang menerima hasil karmanya dan ada orang yang berkarma, di mana hasilnya belum diketahui kapan akan diterima. Sama seperti penjelasan Ibu tadi, ada salah satu di antara kalian yang menerima, belum tentu perbuatan kalian yang terdahulu tidak akan mendapatkan pahala yang akan datang. Seperti itu. Demikian pula alam bisa saja sebagai alat pembalas karma, di mana bencana alam bukanlah hukuman Tuhan, tetapi semua ini akibat perbuatan manusia itu sendiri. Jadi kalau misalkan Irma melakukan kesalahan, kemudian ada perbuatan yang dilakukan oleh Irma, nanti jikalau ada bencana alam, belum tentu itu hukuman dari Tuhan, tapi itu karena perbuatan dari diri kita sendiri. Sampai di situ, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke, karena tidak ada, Ibu lanjutkan ya. Kemudian Ibu lanjutkan ke makna karma pala. Karma atau kerja atau gerak, meninggalkan karma wasana, di mana karma wasana ialah bekas-bekas gerak yang nantinya timbul menjadi karma pala, yaitu hasil dari perbuatan yang akan menentukan baik dan buruk penjelmaan kita di masa yang akan datang. Kemudian hal ini dapat kita ketahui dari adanya kelahiran orang pandai, bodoh, tampan atau cantik, jelek, normal, cacat, kaya, miskin, dan yang lain. Di mana itu ialah disebabkan oleh adanya karma yang baik atau subha karma dan karma yang tidak baik atau asubha karma yang telah dilakukannya pada penjelmaan terdahulu. Kita percaya bahwa segala bentuk perbuatan akan memperoleh hasil dan tiap hasil yang kita peroleh tergantung dari baik dan buruk dari perbuatan yang kita perbuat. Oleh karena itu, jika ingin menjadi manusia yang baik dan sempurna,
kalian khususnya anak-anak Ibu berbuatlah baik sekarang juga agar nyatanya dan tidak nyatanya serta kemudian menjadi manusia yang utama sehingga Sang Hyang Widi memperoleh tempat yang baik. Kemudian disebutkan juga di dalam buku Sara Samuscaya bab 11 sloka 12 disebutkan Kang Suba Karma Panenta Sakna Ring Asuba Karma Palaning Ring Wong, di mana yang artinya perbuatan yang baik itu ialah alat untuk menebus perbuatan yang tidak baik yang patut dilaksanakan oleh setiap orang. Jadi dari kutipan sloka tersebut dapat kita artikan kalian berbuat baik merupakan alat untuk kita nantinya mendapatkan pahala yang baik juga. Kemudian jadi di sini dikatakan bahwa perbuatan yang tidak baik atau dosa hanya dapat ditebus dengan perbuatan yang baik. Karena tidaklah ada suatu alasan bagi manusia untuk menebus dosanya dengan uang atau materi. Kalau ini mungkin hanya berlaku dalam alam dunia, ilustrasi ini dapat diambil dari wayang Cemblong, di mana Gatot Kaca Angunggah tentang cerita Adnan Prande yang ngotot supaya mendapatkan sorga. Kemudian di alam skala kesalahan atau dosa kita bisa dibeli dengan menyogok sehingga kita terbebas dari jeratan hukum. Tetapi di alam niskala tetap akan menuntut kita berdosa dan tetap akan memperoleh pahala atau hasil yang dinamakan neraka. Selanjutnya mengenai penjelasan karma pala kita jumpai melalui cerita dalam kitab Mahabharata, Ramayana, Arjuna Wiwaha, kemudian Niti Sastra dan Kekawin yaitu Arjuna Wiwaha dan Wirama Dasar. Kemudian demikian pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah pas? Halo, suaranya Ibu kedengaran? Kedengaran, Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke. Tidak ada, Ibu. Tidak, Bu. Oke, jadi sekian pemaparan materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Dapat disimpulkan, karma pala merupakan hukum sebab akibat yang berlaku untuk semua makhluk hidup di dunia ini. Hukum ini merupakan hukum yang terorganisir jauh lebih baik daripada teknologi, tidak dapat dihindari, dan bersifat universal, serta nantinya akan kita dapatkan di kemudian hari. Jadi pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan, kita akan lanjutkan minggu depan, tapi sebelum itu tadi kalian sudah mencatat apa yang Ibu jelaskan, Ibu mohonkan untuk mengumpulkan melalui WhatsApp atau Google Classroom. Nanti juga bakalan ada penugasan kepada kalian untuk kalian kerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sekali lagi Ibu tanyakan apakah ada yang ingin kalian tanyakan kembali atau sudah cukup? Tidak, Bu. Sudah cukup. Tidak, Bu. Oke. Karena sudah cukup, terima kasih kalian sudah mau bergabung di kelas pada hari ini. Ibu akan tutup dengan mengaturkan doa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, Ibu cukupkan materi dan pembelajaran pada hari ini. Akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa minggu depan di kelas berikutnya. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Kalian udah bisa live ya.
Demikian tadi video pembelajaran yang dapat disampaikan. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran, di mana metode pembelajaran ialah cara yang digunakan oleh tenaga pendidik seperti guru menyampaikan suatu materi pembelajaran agar dapat diterima dan dipahami oleh seorang siswa. Kemudian pada video sebelumnya saya menggunakan sistem pembelajaran daring, yaitu melalui Zoom meeting dengan menggunakan metode ceramah, di mana metode ini merupakan salah satu cara yang digunakan oleh guru dengan cara penyampaian materi dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Seorang guru menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada seorang siswa. Kemudian adapun kelebihan dan kelemahan dari metode ceramah ini, yaitu kelebihannya yang pertama, daya tampung siswa sangatlah besar dan siswa mendapatkan kesempatan yang sama. Yang kedua, materi pembelajaran dapat diberikan secara urut, kemudian ide dan konsep dapat dirancang dengan sangat baik. Yang ketiga, guru dapat menentukan hal-hal yang penting sehingga waktu dan energi dapat digunakan sehemat mungkin. Kemudian ada kekurangan. Kekurangan dari pembelajaran yang saya gunakan ini yaitu yang pertama, pembelajaran yang sedang berlangsung akan berasa membosankan bagi siswa, dikarenakan siswa tidak diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Kemudian yang kedua, siswa menjadi sangat pasif, dikarenakan siswa tersebut karena hanya aktif membuat catatan saja. Dan yang terakhir, kepadatan konsep-konsep yang diajarkan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan ajar atau materi yang disampaikan. Dari kelemahan dan kelebihan tersebut, saya juga mendapatkan suatu upaya yang dilaksanakan dari metode ceramah ini. Upaya yang pertama, buatlah suasana kelas menjadi lebih menarik, asik dengan cara sebelum memulai pembelajaran kita mematik dengan suatu pertanyaan yang diberikan kepada siswa. Kemudian yang kedua, metode yang digunakan jangan ceramah saja, melainkan diselingi dengan metode-metode lainnya. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata maupun materi, kekurangan materi, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.